Kata kuncinya, target terarah, sikap cermat, lahirkan kreativitas. Jadi walaupun kita masih merasa di atas angin, kita tidak akan bisa berbuat apa kalau kita tidak mempunyai target yang terfokuskan. Kalaupun Anda melihat sesuatu di depan mata Anda, katakanlah kesempatan emas yang tidak boleh tidak harus dikejar, Anda harus menganalisanya dengan seseksama mungkin. Apakah peluang itu asli atau palsu? Jadi kalau Anda bersikap ofensif, dikhawatirkan Anda akan kehilangan kendali. Dan kalau itu sudah terjadi, banyak hal ya yang tidak bisa terurus dan dikhawatirkan di tengah kondisi yang ciong ini tahu-tahu telah mendatangkan kerugian yang tidak terkirakan. Para pemirsa, sahabat saudara dimanapun berada, di tahun naga kayu Imlek 2575 ini, perasaan berada di atas angin memang lekat nyaris pada setiap pebisnis, apapun bidang yang dikelolanya, ya. Dimana pada bulan Imlek yang ketiga yang berkata kuncikan pemaksaan, pupuskan prinsip dan objektivitas, hal merasa di atas angin itu tentu saja berkaitan pula dan mungkin juga sebagai dasar timbulnya pemaksaan, merasa diri sangat-sangat berkuasa. Ya, tentu saja itu telah kita bahas pada video yang terdahulu. Apabila Anda belum menyaksamainya, silakan Anda memutarnya untuk Anda pahami agar pembahasan berikut ini menjadi lebih mudah Anda cerna pula. Ya, pada bulan Imlek yang keempat, prinsip terabaikan, intuisi rawan penyimpangan. Jadi, prinsip merupakan hal yang dituntut untuk dipedomankan dengan baik agar intuisi Anda pun dapat berjalan dengan baik pula, ya. Dimana pada saat itu peran intuisi akan bersinergi baik dengan logika tentunya. Sedangkan pada bulan Imlek yang kelima, ya, ketetapan hati, muluskan aksi, wujudkan hasrat. Ya, kita melihat dari 3 bulan itu, bulan Imlek yang kelima punya peluang sedikit lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan bulan Imlek yang ke-6, di mana sekarang ini ketika saya merekam video ini adalah malam tanggal 1 bulan Imlek yang ke-6. Artinya besok memang tanggal 6 Juli. 6 Juli merupakan awal bulan Imlek yang ke-6 hingga 3 Agustus 2024. Ya, kata kuncinya target terarah, sikap cermat, lahirkan kreativitas. Jadi walaupun kita masih merasa di atas angin, kita tidak akan bisa berbuat apa kalau kita tidak mempunyai target yang terfokuskan. Dengan kata lain, kalau target kita bisa fokuskan, maka kecermatan kita akan melahirkan kreativitas yang sebelumnya mungkin saja tidak terpikirkan sama sekali, ya. Nah, boleh dibilang dari kondisi tersebut dapat kita garis bawahi satu kondisi di mana tampak kecermatan masif nih. Era Lakwe akan diwarnai oleh gejolak naluri, ya. Di mana fenomena ataupun perasaan di atas angin berpotensi kehilangan
pedoman, ya, dukungan atau pegangannya, ya. Bahkan kreativitas pun bisa tertidur kembali. Ya, jadi sebaliknya, kalau ada kecermatan yang masif di era Lakwe ini, maka gejolak naluri kita tersebut akan memuluskan langkah dan sepak terjang kita sendiri. Di atas angin memang merupakan perasaan, naluri yang nyaris menggoda para pebisnis dalam segala bidang, dalam segala strata sosial tentunya, ya. Nah, tahun naga kayu di mana leadership dituntut untuk lebih mengedepankan prinsip dan ambisinya, tentu saja tidak bisa kita abaikan dengan begitu saja, ya. Karena kalau tidak, prinsip akan kemudian mengejar ambisinya, di mana prinsip akan mudah berubah sesuai ambisinya tersebut. Prinsip yang sebenarnya baik sekalipun akan melenceng kalau ambisinya pun melenceng pula. Karenanya dapat disimpulkan bahwa apabila inovasi atau kreativitas, ya, dan atau sepak terjang kita tidak disertai dengan rencana yang matang ataupun rencana yang masif, dalam artian tidak sungguh-sungguh berkecermatan, maka ambisi, tujuan yang bahkan sudah seolah berada di depan mata sekalipun, bisa termentahkan kembali. Fenomena tersebut tentu saja akan dialami berbeda oleh setiap sionya. Maka daripada itu, ada baiknya kita saksamai, ya, potensi, peluang, dan kiat sukses bagi setiap sio. Sio naga, rejeki jangan dipaksakan. Ya, artinya ada hambatan kalau dipaksakan. Jadi, kalaupun Anda melihat sesuatu di depan mata Anda, katakanlah kesempatan emas yang tidak boleh tidak harus dikejar, Anda harus menganalisanya dengan seseksama mungkin. Apakah peluang itu asli atau palsu, ya? Jangan-jangan cuma tawaran bersifat tipuan belaka, ya. Jadi seolah ada rezeki, tapi itu adalah maya. Oleh karenanya, rezeki jangan dipaksakan. Bahkan terhadap rezeki yang betul-betul sekalipun asli, kalau dia terlalu besar dan di luar kemampuan kita untuk menanganinya, sebaiknya jangan kita paksakan pula. Memang bulan Imlek yang ke-6 ini bukan saat yang tepat untuk Anda yang bersio naga memanuverkan aksi, ya, apalagi aksi-aksi yang syarat dengan spekulasi. Sio ular, stabilkan ambisi, jangan dipacu berlebihan. Apa makna daripada kalimat ini? Bahwa Anda yang bersio ular di bulan Imlek yang ke-6 ini akan mengalami gejolak ambisi, kadang melemah, kadang meningkat. Jangan oleh karenanya Anda merasa harus mengukuhkan hal itu sehingga Anda bersikap berlebihan, apalagi memacunya dengan berlebihan. Kita tidak mengharapkan sesuatu hal yang di luar dugaan dalam artian negatif, kemudian tahu-tahu,
ya sudah mendera eksistensi kita. Oleh sebab itu, stabilkan ambisi di bulan Imlek ke-6 ini, jangan memacu aksi kita secara berlebihan. Seksamai perjanjian apapun, ya. Jadi karena ambisinya dan pemacuannya terlalu bergelora, maka segala perjanjian bisa main oke aja tuh. Ya, ini yang harus diwaspadai, jangan sampai Anda terkecoh oleh karenanya. Seksamai perjanjian apapun, apalagi yang berkaitan dengan, ingat, masalah hal hutang piutang, ya. Jadi bulan Imlek yang ke-6, jangan sembarangan keluarkan uang, ya. Harus lebih ekstra waspada. Sio kuda, Anda patut bersabar, jangan juga bertolak pinggang. Artinya apa? Artinya Anda bisa terlalu agresif, ya, kehilangan kesabaran, bahkan angkuh. Kalau ini terjadi, tentu saja kita khawatir, ya, karena sebetulnya dalam 2 bulan Imlek belakangan ini, potensi keberuntungan Anda itu terbuka. Ya, kalaupun sampai tertutup, tentu saja sifatnya hanya sementara, ya, dan karena kekurang jelian kita sendiri, gitu ya. Nah, di bulan Imlek yang ke-6, walaupun ada kecenderungan penurunan, kalau kita bisa bersikap low profile, tidak menyombongkan diri, maka peluang kita masih tetap cukup memuaskan setidaknya, ya. Nah, walau matematika logika kita patut kita junjung tinggi nih, peran naluri tidak boleh diabaikan. Artinya pada bulan Imlek Lagwe ini, ya, Anda yang bersiok kuda, selain harus menjunjung tinggi logikanya, naluri bisnisnya harus dikembangkan juga. Dengan begitu maka objektivitasnya akan bisa menangkap sinyal-sinyal peluang dimanapun sinyal tersebut bertumbuh sekecil apapun. Sio kambing, cermat, bukan alasan untuk buang-buang waktu. Anda yang bersio kambing di era Lagwe ini akan mudah sekali terperangkap oleh kecermatan yang berlebihan, dikarenakan perasaan khawatir yang nggak ada alasannya, nggak ada juntrungannya, ya. Nah, kecermatan memang merupakan hal yang berkepatutan, ya. Tetapi kekhawatiran jangan sampai membuat kita menjadi labil sehingga kita tidak berani mengambil satu keputusan ataupun satu tindakan. Waspadai pelemahan semangat. Nah, di sini Anda patut jaga diri Anda, jaga benak Anda, jangan sampai terintervensi oleh pemikiran siapapun yang tujuannya melemahkan semangat Anda, misalnya melemahkan keyakinan Anda misalnya, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan hal-hal positif yang Anda miliki. Ya, waspadai pelemahan semangat agar hal itu tidak mematahkan keyakinan Anda dalam beraktivitas. Artinya, keyakinan perlu Anda bulatkan agar sepak terjang Anda mendatangkan hasil yang memuaskan. Sio monyet, mestinya dari bulan Imlek yang kelima
Anda sudah merasakan satu energi positif yang mengalir di dalam diri Anda dan mengangkat potensi-potensi yang selama ini belum Anda raih gitu ya. Atau setidaknya prospek Anda di bulan Imlek yang kelima meningkat signifikan ya. Begitu juga di bulan Imlek yang keenam ini. Anda yang bersio monyet memang harus mengejar peluang yang ada. Ya, kejar peluang, jangan berpangku tangan. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena kecenderungan Anda sudah merasa kok gampang ya. Ini yang akibatnya Anda lalai terhadap diri Anda sendiri dan peluang yang seharusnya Anda kejar dengan maksimal ya. Peluang jangan sampai diabaikan. Jangan berpangku tangan. Prioritaskan yang di depan mata. Nah, tetapi utamakan yang di depan mata Anda agar tiada peluang kelak bisa lepas dari genggaman. Sio ayam. Sio ayam tentu saja punya peluang yang menggiurkan dalam beberapa bulan ini. Termasuk era Lagwe. Walaupun kecenderungan dibandingkan 2 bulan yang lalu agak menurun, tapi meningkatlah dibanding bulan Imlek yang kelima lalu gitu ya. Nah, untuk memaksimalkannya tentu saja Anda yang bersio ayam patut tajamkan analisa logika Anda, jangan bersikap asalan. Tajamkan analisa logika, jangan asalan. Ya, jadi Anda betul-betul harus menyeksamai segala sesuatunya, jangan sampai Anda kecolongan hal apapun, sehingga segala sesuatu yang kecil sekalipun patut Anda telah dengan baik. Dan hargai peluang yang ditawarkan, walau besaran peluang tersebut terasanya sih tidak sesuai harapan. Jangan-jangan peluang yang kecil sekarang ini besok bisa membesar. Sio anjing. Ingat, sio anjing adalah sio yang paling ciong ya, yang ciongnya luar biasa besar. Dan oleh karenanya tahun naga kayu ini patut dilalui dengan ekstra kecermatan. Dan bulan Imlek yang ke-6 ini memang meminta para pebisnis untuk bersikap semacam itu, sikap ekstra cermat. Sio anjing, hindari sikap ofensif, jangan hilang kendali. Jadi kalau Anda bersikap ofensif, dikhawatirkan Anda akan kehilangan kendali. Dan kalau itu sudah terjadi, banyak hal ya yang tidak bisa terurus dan dikhawatirkan di tengah kondisi yang ciong ini tahu-tahu telah mendatangkan kerugian yang tidak terkirakan. Ya, hindari sikap ofensif, jangan kehilangan kendali. Utamakan kejaran-kejaran demi peluang yang berkepastian dahulu, khususnya peluang yang tidak beresiko tinggi. Itu yang harus diutamakan. Sio babi. Pada 2 bulan yang lalu, Anda yang bersio babi mungkin mengalami satu deraan masalah. Sungguh pun begitu, potensi peluangnya seharusnya relatif lebih daripada cukup memadai. Dan pada bulan Imlek yang kelima dan bulan Imlek yang keenam, ya tentu saja peningkatannya terus terjadi.
Nah, untuk hal itu ya, dan agar ya peningkatannya itu makin signifikan, Anda patut menanamkan tekad yang bulat ke dalam benak Anda ya. Jangan Anda bersikap ayal-ayalan. Tangkap dahulu peluang besarnya, yang kecil pantang lenyap dari pengamatan. Memang logis kalau kita mengutamakan peluang yang besar, tapi peluang yang kecil jangan Anda abaikan dan jangan pernah lolos dari pengamatan Anda untuk segera Anda upayakan pula. Sio tikus. Sio tikus merupakan sio yang diunggulkan di tahun ini. Dan peluangnya di bulan Imlek yang baru saja berlalu, di bulan Imlek kelima, walaupun potensinya besar, lika-likunya patut Anda lalui dengan ketahanan mental yang luar biasa. Jadi Anda patut ekstra ya, punya tekad yang kokoh dan tidak gentar menghadapi godaan apapun, gangguan apapun harus dihadapi. Nah, di bulan Imlek yang ke-6 ini, masalah-masalah yang berat terlalui sudah. Ya, sungguh pun sudah terlalui, perbantahan seyogianya Anda hindari. Hindari perbantahan, jangan terkesan urakan. Kesan urakan harus hilang ya. Nggak boleh ada kesan urakan sama sekali. Anda harus bersikap lebih rapi, lebih formal dan bijaksana. Dengan sikap tenang mengalah, tiada satupun peluang bisa terlepas dari kejaran. Jadi kalaupun ada satu intrik, Anda jangan pedulikan. Ya, kalau ada masalah, Anda patut mengalah. Nah, dengan begitu maka segala peluang akan bermunculan dan tidak akan mungkin terlepas lagi dari genggaman Anda. Sio kerbau. Sio kerbau hanya ciong kecil. Kecuali jumlah nilai keberuntungan Anda jelek. Nah, kewaspadaan harus ditingkatkan. Namun apabila jumlah nilai keberuntungan Anda besar, Anda patut menggencarkan aksi Anda. Namun di bulan Imlek yang ke-6 ini, Anda patut menyeksamai hal berikut ya, bahwa dibandingkan bulan lalu dan 2 bulan yang lalu, kecenderungan terjadinya penurunan prospek peluang di bulan Imlek ini relatif cukup besar sehingga patut diwaspadai. Nah, oleh karenanya hindari kerancuan apapun, jangan paksakan kehendak Anda. Anda mendingan lebih bersikap tenang dan menyeksamai perkembangan situasinya terlebih dahulu. Jangan dipaksakan tanpa Anda tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Mengalah demi kemenangan di kemudian tentu saja patut diterapkan demi kelancaran dan keberuntungan Anda sendiri. Sio macan ya, dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu memang ada peningkatan yang signifikan pada bulan Imlek yang ke-6 ini. Namun demikian tentu saja peluang ini di bulan Imlek yang ke-6 tergantung peluang bulan Imlek yang ke-5 lalu. Andai kata peluang Imlek yang ke-5 lalu betul-betul sesuai prediksi peningkatannya luar biasa, maka peningkatan pada bulan Imlek yang ke-6 ini
boleh dibilang setidak-tidaknya stabil dibandingkan bulan Imlek yang kelima. Ya, potensi kenaikan ada walaupun relatif tidak terlalu besar, tapi itu pun sudah sangat memuaskan. Nah, untuk itu mata telinga patut dibuka, ya, buka lebar-lebar, ya. Buka mata dan telinga, jangan sampai kehilangan peluang. Jadi berita-berita kabar baik apapun harus ada tangkap, ya, jangan Anda abaikan. Nah, lenturkan prinsip Anda, jangan kaku, ya, jangan otoriter. Ini penting agar tiada seorang pun yang merasa terpojokan oleh Anda, apalagi terasa Anda pecundangi. Kalau itu tidak ada, maka kelancaran aktivitas sepak terjang dan keberuntungan akan makin berpihak kepada Anda. Sio kelinci, bulan Imlek yang kelima lalu, Anda mestinya dapat keluar sebagai pemenang. Walaupun banyak masalah yang mendera Anda. Asalkan Anda tidak terbawa oleh arus permasalahan dan dapat memegang prinsip Anda dengan baik, maka keberuntungan Anda tidak akan, ya, menurun pada bulan Imlek yang lalu itu. Dan kalau itu bisa Anda pertahankan, maka bulan Imlek yang ke-6 ini, prospek Anda, keberuntungan Anda akan melompat luar biasa tinggi, signifikan, bahkan Anda sendiri akan tercengang oleh karenanya. Nah, untuk memperoleh hal surprise semacam itu, Anda patut meningkatkan kejaran Anda. Tingkatkan kejaran, jangan Anda tolak rezeki. Kalau Andanya malas untuk mengejar, ya nggak mungkin lah tuh rezeki datang sendiri memaksa Anda. Jadi Anda patut agresif, siap siaga, agresif, tingkatkan kejaran, tidak menolak rezeki, maka rezeki akan membumbung dengan sendirinya. Asalkan Anda selalu bersikap objektif dan berkedisiplinan. Jadi syaratnya Anda harus menggunakan objektivitas. Logika Anda, perasaan Anda, pengalaman Anda, dan Anda berkedisiplinan, maka peluang yang tersembunyi pun akan segera bermunculan. Anda tinggal menangkapnya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, apabila Anda memiliki kalender Imlek 2575, harap dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, ya. Apa yang disampaikan pada video ini tentu saja mengacu kepada apa yang telah dijelaskan pada kalender tersebut. Ya, peringkat-peringkat keberuntungan tentu pula mengacu kepada berapakah sebenarnya jumlah nilai keberuntungan Anda secara pribadi. Ya, yang Anda patut menghitungnya berdasarkan tanggal kelahiran Anda, bulan kelahiran, dan jam kelahiran Anda. Dengan begitu maka pedoman-pedoman yang tertera baik di kalender tersebut maupun apa yang telah saya sampaikan akan lebih mudah Anda pahami dan lebih mudah pula Anda terapkan, dan lebih mudah pula Anda tentunya akan memperoleh keberuntungan Anda yang senantiasa meningkat. Sukses selalu.